Baiklah, kita lanjut ke bab 7 mengenai kajian bidang-bidang filsafat. Nah, di sini terdapat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Nah, pengertian ontologi. Ontologi memiliki pengertian yang berbeda-beda. Definisi ontologi berdasarkan bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu on atau ontos merupakan ada dan logos merupakan ilmu, sehingga ontologi merupakan ilmu yang mengenai ada. Ontologi menurut istilah merupakan ilmu yang membahas hakikat yang ada yang merupakan ultimate reality, baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani abstrak pada menurut Bakhtiar tahun 2004. Nah, selanjutnya yaitu aspek ontologi. Ada beberapa aspek ontologi dari ilmu pengetahuan tertentu, hendaknya diuraikan secara. Yang pertama yaitu metodis. Metodis yaitu menggunakan cara ilmiah. Nah, sistematis yaitu saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam satu keseluruhan. Nah, selanjutnya yaitu rasional. Rasional yaitu harus berdasarkan pada kaidah berpikir yang benar atau logis. Selanjutnya komprehensif. Komprehensif ini melihat objek yang tidak hanya dari sisi satu sudut atau sudut pandang, tetapi juga secara multimedia nasional atau secara keseluruhan atau holistik. Selanjutnya yaitu radikal. Radikal itu diuraikan sampai akar persoalannya atau esensinya. Universal. Universal ini muatan kebenarannya sampai tingkat umum yang lebih berlaku di mana saja. Selanjutnya yaitu metode ontologi. Nah, metode ontologi ini terdapat monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, agnotisisme. Nah, selanjutnya yaitu ontologi. Apa sih ontologi itu? Nah, selanjutnya adalah pengertian ontologi. Ontologi memiliki pengertian yang berbeda-beda. Definisi ontologi berdasarkan bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu on atau ontos merupakan ada dan logos merupakan ilmu, sehingga ontologi merupakan ilmu yang mengenai ada. Ontologi menurut istilah merupakan ilmu yang membahas hakikat yang ada yang merupakan ultimate reality, baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani abstrak pada menurut Bakhtiar tahun 2004. Nah, selanjutnya yaitu aspek ontologi. Ada beberapa aspek ontologi dari ilmu pengetahuan tertentu, hendaknya diuraikan secara metodis. Nah, yang pertama yaitu metodis. Nah, metodis ini sistematis yang saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam keseluruhan. Yang kedua yaitu metodis itu sistemis. Ya. Yang pertama yaitu metodis. Metodis ini merupakan menggunakan cara ilmiah. Dan sistematis ini saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu keseluruhan. Rasional yaitu yang harus berdasarkan pada kaidah berpikir yang benar atau logis. Komprehensif yaitu mana sih orang kedelang amat sih. Yang pertama yaitu metodis. Metodis yaitu menggunakan cara ilmiah. Nah, sistematis yaitu saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam satu keseluruhan. Nah, selanjutnya yaitu rasional. Rasional yaitu harus berdasarkan pada kaidah berpikir yang benar atau logis. Selanjutnya komprehensif. Komprehensif ini melihat objek yang tidak hanya dari sisi satu sudut
atau sudut pandang, tetapi juga secara multimedia nasional atau secara keseluruhan atau holistik. Selanjutnya yaitu radikal. Radikal itu diuraikan sampai akar persoalannya atau esensinya. Universal. Universal ini muatan kebenarannya sampai tingkat umum yang lebih berlaku di mana saja. Selanjutnya yaitu metode ontologi. Nah, metode ontologi ini terdapat monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, agnotisisme. Kok ide ininya enggak sih? Fungsi dan manfaat. Nah, dalam aspek ontologi ada juga fungsi dan manfaat ontologi. Nah, fungsi dan manfaat mempelajari ontologi yaitu berfungsi sebagai refleksi kritis atas objek atau bidang garapan konsep-konsep, asumsi-asumsi, dan postulat-postulat ilmu. Ontologi menjadi penting karena pertama, kesalahan suatu asumsi akan melahirkan teori metodologi keilmuan yang salah pula. Sebagai contoh, ilmu ekonomi yang dikembangkan atas dasar postulat bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya, dan asumsi bahwa hakikat manusia adalah homo economicus. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke metode ontologi. Nah, metode ontologi ini yang pertama monoisme. Monoisme ini merupakan paham yang menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Selanjutnya yaitu dualisme. Setelah kita memahami bahwa hakikat itu satu atau monisme, baik materi maupun rohani, ada juga pandangan yang mengatakan bahwa hakikat itu ada dua. Aliran ini disebut dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri atas dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Benda dan roh, jasad dan spirit, materi bukan muncul dari roh serta roh bukan muncul dari benda. Sama-sama hakikat dan masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Selanjutnya yaitu pluralisme. Nah, paham ini berpandangan bahwa segala macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme ini bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk ini semuanya nyata. Selanjutnya yaitu nihilisme. Nah, nihilisme ini berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Istilah nihilisme ini diperkenalkan oleh Ivan Turgenev dan novelnya Father and Children yang ditulisnya pada tahun 1862 di Rusia. Selanjutnya yaitu agnotisisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Kata agnotisme berasal dari bahasa Greek agnostos yang berarti unknown. Yang A artinya not, artinya no. Timbulnya aliran ini disebabkan belum diperoleh seseorang yang mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dikenal dan dapat dikenal. Selanjutnya yaitu epistemologi. Epistemologi ini Epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani episteme dan logos. Episteme ini berarti pengetahuan, knowledge. Logos berarti teori. Dengan demikian, epistemologi secara etimologis berarti teori pengetahuan. Itu menurut Rijal tahun 2001 pada buku halaman 16. Epistemologi mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu, dari mana sumber ilmu, serta bagaimana proses terjadinya dengan menyederhanakan batasan tersebut. Cakupan dalam epistemologi yaitu cakupan pokok bahasan. Bahasan ini diyakini apakah subjek epistemologi adalah ilmu secara umum atau ilmu dalam pengertian khusus. Ilmu yang diartikan
sebagai keumuman, penyingkapan, dan pengindaraan adalah bisa dijadikan sebagai subjek dalam epistemologi. Terdapat 4 persoalan pokok dalam epistemologi, yaitu 1. Apakah sumber-sumber pengetahuan? Dari manakah pengetahuan yang benar itu datang? Selanjutnya, apakah watak dari pengetahuan? Selanjutnya, adakah dunia yang real di luar akal? Dan kalau ada, dapatkah kita mengetahuinya? Ini adalah problem penampilan terhadap realitas. Selanjutnya yaitu, apakah pengetahuan kita itu benar atau valid? Bagaimana kita membedakan kebenaran dan keliruan? Ini adalah persoalan menguji kebenaran. Dalam bukunya Titus tahun 1984 pada halaman 20 sampai 21 dalam Kaelan 1991. Nah, selanjutnya itu cakupan dalam sudut bahasa. Nah, cakupan dalam sudut pembahasan ini yakni apabila subjek epistemologi adalah ilmu dan makrifat. Dari sudut mana objek ini dibahas, karena ilmu makrifat juga dikaji dalam ontologi, logika, dan psikolog. Sudut-sudut yang berbeda bisa menjadi pokok bahasan dan dalam ilmu. Terkadang yang menjadi titik tekan adalah dari sisi hakikat keberadaan ilmu. Aliran-aliran filsafat dalam epistemologi, yaitu yang pertama ada rasionalisme. Nah, aliran ini berpendapat semua pengetahuan bersumber dari akar pikiran atau rasio. Yang selanjutnya yaitu empirisme. Aliran ini berpendirian bahwa semua pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman indera. Selanjutnya yaitu realisme. Realisme ini merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa objek-objek yang kita serap lewat indera adalah nyata dalam diri objek tersebut. Yang selanjutnya yaitu kritisisme. Nah, kritisisme ini menyatakan bahwa akal menerima bahan-bahan pengetahuan dari empiri yang meliputi indera dan pengalaman. Selanjutnya positivisme. Positivisme ini merupakan tokoh aliran ini diantaranya Auguste Comte yang memiliki pandangan sejarah berkembangan pemikiran umat manusia dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu tahap teologis, tahap metafisis, dan tahap positif. Selanjutnya yaitu skeptisisme. Skeptisisme ini menyatakan bahwa indera adalah filsafat yang menipu atau menyesatkan. Namun pada zaman modern berkembang menjadi skeptisisme metodis atau sistematis yang mensyaratkan adanya bukti sebelum suatu pengalaman diakui benar. Selanjutnya yaitu pragmatisme. Nah, pragmatisme ini, aliran ini tidak mempersoalkan tentang hakikat pengetahuan, namun mempertanyakan tentang pengetahuan dengan manfaat dan atau guna dari pengetahuan tersebut. Nah, selanjutnya aksiologi. Nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Mengutip dari Brame, aksiologi terbagi dalam 3 bagian penting. Antara lain, berdasarkan bahasa Yunani, aksiologi berasal dari kata axios dalam bahasa Yunani, artinya nilai, dan logos yang artinya ilmu. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Dengan mengutip pada Jujun Surasmantri, aksiologi berarti teori lain, antara lain yaitu 1. Tindakan moral yang melahirkan etika. Yang kedua, ekspresi keindahan yang melahirkan estetika. Yang ketiga yaitu kehidupan sosial politik yang melahirkan filsafat sosial politik. Selanjutnya, nilai dalam aksiologi. Dalam pembahasan aksiologi, nilai menjadi fokus utama. Nah, nilai dipahami sebagai pandangan, cita-cita, adat, kebiasaan, dan lain-lain yang bisa menimbulkan tanggapan emosional pada seseorang atau masyarakat tertentu. Dalam filsafat, nilai akan berkaitan dengan logika, etika, estetika. Itu menurut Salam pada tahun 1997.